Assalamualaikum teman-teman. Kami di sini kelompok 5 akan membahas tentang persamaan diferensial mengenai persamaan Bernoulli. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Juliana Marsena sebagai pemateri terakhir, dan di sebelah saya Winasari sebagai pemateri pertama. Saya Ika Lundari sebagai pemateri kedua. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang persamaan Bernoulli ini. Nah, di sini ada bentuk umum dari PD Bernoulli, ada dy per dx, p xy sama dengan q xy pangkat n. Nah, kita akan reduksikan ke PD linear D1 dengan menggunakan variabel baru, misalkan f sama dengan y pangkat 1 min n. Nah, di sini ada dv per dx sama dengan 1 min n y pangkat min n dy per dx. Nah, di mana kita dapatkan ini? Nah, dari bentuk persamaan y pangkat 1 min n. Nah, nilai dari 1 min n ini kan nilai dari n. Nah, kita gunakan bentuk awalnya ada n y pangkat 1 min n. Nah, di sini kita dapat 1 min n y pangkat 1 min n min 1. Nah, dari hasil ini kita mendapatkan 1 min n y pangkat min n. Kita kalikan 1 min n y pangkat min n ini dengan bentuk umum tadi ya. Nih di atas. Jadinya 1 min n y pangkat min n dy per dx plus 1 min n y pangkat min n p x y sama dengan 1 min n y pangkat min n q x y pangkat n. Nah, kenapa di sini hasilnya dv per dx? Karena nilai dari 1 min n y pangkat min n dy per dx ini adalah sama dengan dari dv per dx. Makanya di sini dv per dx plus 1 min n y pangkat min n px y sama dengan 1 min n qx. Kenapa di sini tinggal 1 min n qx? Karena kita kalikan y pangkat min n dengan y pangkat n dan menghasilkan 1. Jadi di sini tinggal 1 min n qx. Nah, terus dv per dx plus 1 min n pi px sama dengan 1 min n qx. Nah, teman-teman, kenapa di sini pi? Karena nilai dari y pangkat min n ini adalah sama dengan dari pi. Nah, baik, ini saja materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini terdapat v ini kita ubah menjadi variabel y. Bisa kalian lihat di sini? Dan v ini kita ubah menjadi px y. Jadi dx ini kita ubah vx nya menjadi nilai 1. E pangkat integral dx v sama dengan integral min e pangkat x dikali e pangkat integral p x dx plus c. Berarti e pangkat integral p x dx y. Kenapa hasilnya e pangkat integral 1 dx p? Karena didapatkan hasil dari e pangkat p x dx. Nilai px ini kita ubah jadi 1 dx 1. Dan nilai y ini kita ubah menjadi v. Ya, di sini e pangkat x v sama dengan integral min e pangkat min x dikalikan dengan e pangkat x dx plus c. Nah, dari persamaan sebelumnya, dari e min x dikali dengan e pangkat x, hasilnya menjadi e pangkat 0, jadi atau 1. Akibatnya 1 min n, karena n-nya ada 2, menjadi pangkat min 1 sama dengan x min x plus c. Min x dari min e pangkat 0 nilainya negatif 1, diintegralkan menjadi min x plus c. Berarti y ini kan y pangkat min 1. Berarti 1 per y. Bisa kita rubah jadi y sama dengan e pangkat x per min x plus c. Nah, ini adalah solusi umum dari persamaan Bernoulli. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini ada contoh soal dari persamaan diferensial, di mana bentuk awalnya yang sebelumnya dibahas, yaitu bentuk awalnya dy per dx ditambah p dalam kurung x y sama dengan q dalam kurung x y pangkat n.
ini kan bentuk umum dari persamaan Bernoulli. Nah, persamaan ini kita turunkan atau bisa kita kalikan. Untuk menghilangkan Y pangkat 2 ini kita kalikan dengan 1 per Y pangkat 2. Nah, ini kan udah bisa hilang, ini hilang. Ini juga kalau kanan kita kalikan 1 Y pangkat 2 berarti di sampingnya juga kita akan kalikan 1 per Y pangkat 2. Nah, jadi turunannya yaitu 1 per Y kuadrat sama DY per DX min Y sama dengan 1 min E 3 pangkat 3X. Nah, ini adalah bentuk bentuk turunannya. Nah, untuk mencari solusinya, kita akan misalnya V-nya itu sama dengan 1 per Y. Kita misalkan V-nya itu 1 per Y. Nah, jadi persamaannya, turunan dari persamaan ini bisa kita tuliskan yaitu dV per DY per DX sama dengan min Y pangkat min 2 terus DY per DX. Nah, kok bisa persamaannya turunannya seperti ini? Nah, kan kita akan mengubah ke persamaan Bernoulli nih. Kita udah misalkan V itu sama dengan 1 per Y. Ini adalah bentuk turunan yang persamaan Bernoulli-nya, yang dimana dV per dx sama dengan min Y pangkat min 2 dy per dx. Dari mana kok bisa muncul min Y pangkat min 2, yaitu dari sini. Nah, ini adalah bentuk awal dari min Y per pangkat min 2. Ini kan bentuk awalnya itu min Y itu artinya 1 per Y, ya kan? Dipangkatkan dengan 2. Nah, ini adalah bentuk awalnya sama kayak ini. Nah, ini kan kita pindah ruas ke sini. Nah, lanjut dari tadi atau saya tuliskan dV per dx sama dengan min Y pangkat min 2 dy per dx. Nah, dimana turunannya yaitu yang ini kita pindah ruaskan ke sini menjadi 1 per Y pangkat 2 sama dengan dV per dx. Kan kalau ini positif pindah ruas jadi negatif. Nah, ini ada persamaan sebelumnya itu yang dimana 1 per ini sebelumnya 1 per Y kuadrat sama dy per dx sama dengan 1 min E 3 pangkat 3x. Ini kan bentuk sebelumnya yang kita turunkan. Nah, jadi kita turunkan bentuk ini, yaitu kita pindah ke ruang sini atau pindah sini, dv tetap negatif ya, per dx min v sama dengan 1 min E pangkat 3x. Dimana kok bisa min v? Karena kita udah misalkan tadi tuh, misalkan v itu sama dengan 1 per y kan. Nah, jadi ini berubah, kita ubah jadi v. Kita masukkan atau kita substitusikan menjadi V. Nah, terus ini persamaan sebelumnya kita turunkan menjadi 1 per E 3X, dimana dy per dx itu sama dengan 1 min E pangkat 3X. Nah, dari persamaan yang di atas. Lanjut, kita akan menghilangkan minnya dengan cara mengalihkan min 1. Kita hilangkan negatifnya yang dari sini, jadi dv per dx sama positif, ya kan, dikalikan negatif dikalikan dengan negatif jadi positif V sama dengan E atau E pangkat 3x dikalikan min 1 jadi min 1, ya kan. Kita tuliskan dx plus V sama dengan E sama dengan 3x min 1. Nah, sekarang kita substitusikan dari permisalan kita dari tadi itu V sama dengan 1 per Y kan, yang tadi. Yang ini kita operasikan atau kita ubah menjadi solusi ke integral, yaitu V dikalikan E dipangkatkan integral dx sama dengan integral E dx min 1 dikalikan E integral dx plus C. Ini adalah bentuk persamaan yang kita ubah ke dalam solusi integral dari persamaan sebelumnya ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan atau eliminasi. Ini kan bisa kita eliminasi menjadi V dikalikan E pangkat X sama dengan integral E pangkat 4X dikalikan EX dx plus C. Dimana kok bisa jadi EX? Karena ini di sini karena jika kita sederhanakan dengan ini tinggal X nya saja yang masih ini kita hilangkan jadi X nya saja, Pak. Nah, pahamlah pasti. Terus habis itu
Oh ya, sebelumnya ini integral 1 ya, integral 1. Jadi 1x nanti di sini. Nah, habis itu kok bisa ini 4x? Karena pangkat di sini kita jumlahkan dengan ini jadi 4x dikalikan EX. Tadi kan masih sisanya 1 di sini kita jumlahkan jadi 4x terus dikalikan EX pangkat x. Terus E pangkat x terus dx plus c. Terus habis itu turunannya menjadi V dikalikan E pangkat X sama dengan, nah ini integral itu turunannya itu kan sama dengan 1/4. Nah, jadi kita turunkan E pangkat 4X dikalikan E pangkat X dx plus C. Jadi V sama dengan 1/4. 1/4 ini didapatkan dari turunan dari integral, yaitu 1/4 E di pangkat 3X. Salah, 4X ya tadi, 4X min E pangkat X plus C. Kita jabarkan atau bisa kita tulis dengan V sama dengan 1/4 E pangkat 3X min EX plus C dikalikan E min X. Kenapa ini 4X kok bisa diturunkan menjadi 3X? Karena saya pecah EX ini menjadi menjadi pengkali antara C. Nah, udah itu kita lanjut turunannya. Tadi dari permisalan V itu kita misal V-nya itu sama dengan 1/Y kan tadi. Nah, jadi kita akan kembalikan ke bentuk Y. Dari permisalan kita tadi, V itu sama dengan 1/Y sama dengan 1/4 E pangkat 3X min 1 plus C dikalikan E pangkat min X. Nah, ini adalah bentuk dari Y-nya sendiri. Ini adalah soal latihan yang akan teman-teman kerjakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.